Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadil Muhammad Ghazali di tutorial website dari pemula untuk pemula. Mari kita lanjutkan untuk buatan website kita. Di siang hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk membuat icon-icon di bagian bawah website kita. Kemudian bisa icon yaitu berupa icon statistik yang akan muncul di bagian bawah kita. Pertama kita buka kembali di bagian index.html ini. Dan untuk penyedia icon-icon itu kita bisa mendapatkan secara gratis dari web yang bernama Google Awesome. Pertama kita buka dulu di bagian index.html kita. Pertama-tama di sini saya akan masukkan tag baru, yaitu akan saya masukkan di sini tag section, dan akan saya masukkan di bagian sini yaitu ID. Saya masukkan ID di sini. ID ini sama seperti kelas, tapi ada perbedaannya yaitu ID ini hanya bisa digunakan untuk sekali saja. Sedangkan untuk kelas dia bisa digunakan berkali-kali. Di atas ini bisa digunakan. Oke, karena kita masukkan ID, kita masukkan saja di sini misalnya adalah ID saya akan masukkan yaitu ID statistik serta statistik. Di statistik. Nah, untuk ini dia hanya bisa digunakan sekali saja di bagian ini. Tanda petik. Lalu akan saya beri sini close tag. Lalu akan saya masukkan di bagian bawah sini. Akan saya tambahkan sebuah kelas baru .wrapper. Maaf, kita ulang lagi. Akan saya masukkan di sini yaitu sebelumnya pertama kita masukkan tag div tambah dengan kelas wrapper. Kita masukkan wrapper. Ketik, lalu kita close tag. Dan di akhir seperti kita sudah tutup dengan close div. Untuk selanjutnya kita akan mengubah bagian statis ini, kita akan mengubah bagian warnanya agar berbeda dari yang bagian atas. Untuk di bagian atas ini lebih dominan ke warna biru tua. Untuk di bawahnya kita akan gunakan warna lain. Oke, pertama-tama kita akan lakukan adalah kita akan buka kembali di bagian color hunt. Kita pilih di bagian yang kemarin kita gunakan yaitu warna yang kita kemarin menggunakan warna yang geser ke bawah, cari ke bawah. Dan kita gunakan saja warna yang berbeda. Maka di sini saya kali ini akan menggunakan warna hijau, biru kehijauan ini. Kita klik saja copy. Kita copy saja. Copy. Lalu kita buka kembali di bagian kita buka di bagian CSS. Kita geser ke bawah.
kita tambahkan di bagian sini. Baik, kita tambahkan di sini yaitu adalah tambahkan slash slash, lalu di bawah kita enter lagi, dan kita akan masukkan statistik lalu kita enter, kita masukkan background color, lalu kita masukkan tadi sudah kita copy, yaitu kita Ctrl V tadi, lalu pastikan juga sebelumnya sudah kita masukkan dulu agar di sini. Baik, sudah selesai dan warnanya sudah masuk di dalamnya. Kemudian akan kita buka lagi kembali di bagian website kita untuk mengeceknya. Buka website kita. Lalu bisa kita lihat di bagian website yang kita buat tadi, bisa berhasil menambahkan warna untuk di bagian statistik yang akan kita buat. Seperti ini warna yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian coba kita tes, kita buka di bagian indeks. Lalu coba saya masukkan di sini, kita ketik saja di bagian ini. Ketik saja. Lalu nah, bisa kita lihat di bawah sini, maka tulisannya muncul di bagian bawah. Kita lihat di sini warnanya adalah hitam. Kemudian coba kita ganti warna, karena ini adalah warna defaultnya warna hitam. Coba ganti menjadi warna putih saja. Kita buka style CSS, kita enter, kita ketik sini color, ke FFF. Baik, bisa kita cek di sini warnanya berubah menjadi putih. Baik, kemudian kita akan menambahkan di bagian bawah sini, kita akan menambahkan menu statistiknya. Kita akan menampilkan tampilan statistiknya. Pertama kita buka lagi di bagian indeks. Lalu di sini di bagian bawah ini saya akan hapus saja dulu ini. Kita tinggalkan. Akan kita tambahkan di bagian bawah ini, kalau saya tambahkan div. Kita tambahkan di sini tag div. Nah, kita copy. Lalu kita enter ke bawah. Nah, kita buat 3 buah. Lalu di tengah-tengahnya akan saya tambahkan 1, 2, dan yang terakhir akan saya tambahkan 3. Nah, begini. Kita lihat di sini, maka tulisannya menjadi menurut seperti ini. Nah, kita akan buat dia menjadi mendatar samping. Pertama-tama kita akan buka lagi, yaitu seperti biasa kita akan tambahkan. Untuk membuatnya mendatar, kita akan menggunakan yaitu seperti biasa, yaitu flex. Pertama-tama kita masuk dulu ke bagian style. Lalu untuk di sini, baik, yang kemudian akan kita lakukan untuk membuat tulisan 1, 2, 3 tadi menjadi mendatar, yaitu adalah dengan di bawah sini akan saya tambahkan statistik baru. Nah, tulis saja statistik. Kita masukkan di dalamnya itu class wrapper. Terus di bawah, kita masukkan di bawahnya adalah yaitu padding sebanyak 50 px
Kemudian width-nya kita masukkan saja sebanyak 80%. 80% di sini adalah 80% dari total yang kita masukkan kemarin, yaitu di bagian total dari wrapper 1024 px ini, yaitu maka apabila kita masuk 80% yaitu total 80% dari 1024 px. Nah, ini. Kemudian di bawahnya kita akan masukkan juga yaitu display flex agar dia mendatar. Ditambah juga dengan justify konten agar dia berada ke tengah, dan kita justify konten maka kita akan gunakan yang space evenly. Lalu coba kita tambahkan dulu di bawah border. Sebanyak 1 px. Tambahkan yaitu border 1 px solid. Ini agar kita tahu dia berada di bagian mana. Baik, kemudian coba kita periksa. Nah, bisa kita lihat sini. Untuk kita lihat sini, maka tulisannya sudah menjadi mendatar dan berada di tengah serta sudah di bagian di border ini. Kita buka lagi. Kemudian karena kita tadi menggunakan yaitu space evenly, maka masing-masing ini sudah memiliki bagiannya masing-masing dan sudah memiliki batasnya. Untuk menunjukkannya kita akan saya masukkan lagi di sini untuk menunjukkannya. Cek dengan menggunakan statistik. Masukkan lagi titik wrapper masukkan div kita masukkan di bawahnya yaitu kita masukkan border kita salah, kita masukkan order ya, kita masukkan yaitu adalah border supaya yaitu di sini kita bisa lihat 1 px solid. Nah, baik, kita cek di sini. Nah, bisa dilihat di sini bahwa mereka sudah memiliki tempatnya masing-masing dan sudah ada di dalam border. Kita cek tadi. Lalu yang selanjutnya yang kita lakukan adalah memasukkan icon-icon untuk statistik kita di sini. Yang kita akan gunakan yaitu font accent. Untuk font accent saya akan menggunakan di sini, kita akan cari saja dulu. Saya akan menggunakan CDN. Kita cari CDN font awesome. Buka. Coba kita cari CDN font awesome-nya. Di sini dari banyak ini kita bisa pilih yang menggunakan CDN JS.com. Teman-teman di sini bisa memilih salah satunya. Kemudian dari semua ini kita bisa pilih saja. Kita pilih saja yang bagian atas ini. Kita bisa copy link tag. Ini sudah di copy. Kemudian kita akan masukkan ke bagian indeks HTML kita. Pertama caranya kita buka saja dulu di bagian indeks HTML. Cara memasukkannya adalah kita akan masukkan dia di bagian atas, di bagian bawah CSS style CSS ini. Kita masukkan saja di sini, center. Lalu akan kita bisa sini.
dia akan masuk seperti ini. Link rel stylesheet F TPS awesome, seperti yang sudah kita copy tadi. Dia memanjang ke samping. Kemudian setelah masukkan link ini tadi, kita bisa cari kita bisa lihat teks di bagian font awesome. Kita buka saja di sini. Kita cari yaitu font awesome. Fonts awesome. Kita buka saja di bagian fontawesome.com. Bisa kita lihat di bagian ini. Kita sudah buka fontawesome.com-nya. Kemudian di dalam font awesome ini kita bisa cek, kita bisa cari yang kita inginkan tadi. Icon-icon yang kita inginkan. Misal di sini saya akan mencari, saya akan di sini yaitu akan saya cari sebentar. Maaf. Nah, kita masukkan pencarian sini, yaitu kita cari, misal saya akan masukkan gear. Nah, di sini kita akan pilih gear. Ada banyak macamnya di sini, tapi kebanyakan yang pro. Jadi akan saya gunakan saja yang paling atas ini. Kita pencet, kita klik. Nah, di sini akan muncul pilihan ya, yaitu caranya yaitu kita bisa lihat di sini, yaitu bisa kita gunakan di HTML, page, rect, dan view. Pilih saja yang untuk gunakan di HTML. Kita klik, maka dia sudah tercopy. Cara masukkannya yaitu kita buka kembali di bagian template website kita. Sebelumnya di bagian indeks HTML kita sudah memasukkan kode ya untuk menuju ke CDN font kita. Kemudian akan saya masukkan di sini. Untuk link gear tadi saya akan masukkan di bagian sini. Tambahkan saya hapus ini. Lalu di dalamnya akan saya tambahkan dulu itu P, tutup. Lalu akan saya copy paste sini. Nah, seperti ini. Kemudian setelah kita masukkan tadi, maka otomatis baik sudah kita tambahkan di sini yaitu 15. Bisa. Coba kita cek di bagian website kita. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa ikonnya sudah berubah menjadi tanda gear dan juga 15 plus yang sudah kita masukkan tadi. Lalu selanjutnya setelah kita berhasil mengubah icon dan tulisan di bawah ini, kita akan mengubah ukuran icon dan juga tulisannya. Pertama-tama kita buka di bagian style CSS. Lalu akan saya buat di bagian bawah sini, akan saya tambahkan satu lagi yang baru, statistik. Saya tambahkan dot wrapper kita masukkan div, kita lagi, lalu kita masukkan p. Nah, karena kita masukkan sebelumnya juga di bagian p. Kita enter, akan saya masukkan di sini yaitu font size-nya yaitu 3.5 rem. Kita enter. Untuk marginnya
margin sekalian kita ubah juga menjadi 0px x, paddingnya juga kita ubah menjadi 0px juga. Nah, bisa kita cek di sini, maka ikonnya sudah berubah dan dia tidak sampai menutupi, tapi cukup berada di bagian atas dan tidak melebar. Lalu karena di sini sudah menjadi besar, saya ingin membuat yang agak memiliki jarak. Nah, kita tambahkan, yaitu pertama kita salin saja. Oke, kita salin C, masukkan di bawahnya lagi, kita copy. Nah, kita masukkan yaitu tag I. Masukkan tag I. Kenapa kita masukkan tag I? Karena sebelumnya di bagian index.html juga kita masukkan, yaitu adalah kita masukkan di sini adalah ikhlas. Nah, kita masukkan di sini yaitu I. Kemudian kita tutup, kita enter, dan di bawahnya akan saya masukkan margin strip right. Baik. Sebanyak kita masukkan saja 10px. Nah, bisa kita lihat di sini, maka icon dan tulisannya sudah lebih berjarak. Lalu kita ingin menyamakan ukuran dari hurufnya ini dengan iconnya. Kemudian pertama-tama kita akan buka kembali di bagian sini. Kemudian maksud saya yaitu kita mengubah fontnya agar terlihat lebih tebal. Kita gunakan yang kemarin sudah kita gunakan, yaitu Kanit. Scroll ke atas di bagian hero jumbotron ini header. Nah, seperti ini kita salin saja. Ini kita copy. Dan kemudian kita masukkan. Nah, kita akan masukkan di bagian sini. Nah, kita masukkan sini agar hurufnya menjadi beda font dan lebih tebal. Nah, bisa kita lihat di sini, maka fontnya sudah berubah jadi lebih tebal. Kemudian setelah kita mengubah ukuran fontnya, kita juga ubah ukuran fontnya. Kita salin saja di bagian sini. C, kita enter, V, ukuran juga berubah. Nah, bisa kita lihat di sini, maka kita lihat fontnya juga menjadi 3,5 rem. Kemudian selanjutnya kita ingin memasukkan tuh deskripsi di bagian bawah font ini, icon ini. Pertama kita buka di bagian index dulu. Nah, di bagian sini coba kita enter, lalu kita tambahkan to small. Ya, kita bisa tulisan misal years experience. Nah, bisa dilihat di sini tulisannya sudah berubah. Lalu kemudian untuk menyesuaikannya kita kembali buka di bagian style CSS. Nah, caranya untuk mengatur bagian small tadi, kita salin dulu ini. Sebentar. Kita salin sampai ke sini. Lalu kita buat di bawah lagi nih yang baru.
Ctrl V. Nah, kita ubah karena tadi sebelumnya P, kita ganti menjadi small. Small. Enter, lalu kita berikan dia font size. Font size-nya jadi 1,5 rem. Kita cek. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa tulisannya juga sudah menjadi besar. Kemudian akan kita sekalian tengahkan saja ikonnya dan juga tulisannya. Sekali kita tengahkan. Kita buka kembali. Caranya untuk menengahkannya, saya akan masuk ke bagian di border ini. Kita enter, kita tambahkan di sini yaitu teks, line. Kita masukkan center. Nah, coba kita cek di sini. Setelah kita lihat, maka icon dan tulisannya sudah berada di tengah. Dan selanjutnya saya akan hilangkan bagian border ini. Kita hilangkan. Serta di bagian wiper juga saya hilangkan bordernya. Biar sudah terlihat persis seperti ini. Sudah jadi bersih seperti ini. Selanjutnya adalah kita ingin menyamakan yang 2 dan 3 ini juga menjadi seperti icon ini. Pertama kita buka di bagian index HTML. Lalu kita lihat di bagian ini ada div ini. Kita hapus saja. Hapus. Lalu kita salin saja yang sudah jadinya tadi. Kita salin dari bagian div. Class small experience, kita salin saja sampai sini. Baik, Ctrl C, kita enter ke bawahnya, kita Ctrl V, satu lagi di bawahnya kita Ctrl V. Nah, bisa dilihat di sini maka sudah jadi 3 buah seperti ini ikonnya, tapi akan kita ganti juga tulisannya. Nah, kemudian setelah kita salin tadi icon kedua dan ketiga, kita akan ubah ikonnya karena tidak kita ubah agar tidak sama. Tadi hanya kita salin saja HTML-nya agar lebih mempermudah. Pertama-tama setelah kita buka kembali di bagian font awesome tadi. Pertama akan saya cari yaitu ketik lagi di sini. Akan saya cari yaitu kita geser ke atas. Kita cari graduate. Enter. Nah, kita lihat sini ada graduation cap. Kita klik saja. Kemudian akan kita gunakan di sini yaitu maaf akan di bagian ini graduation cap ini. Nah, kita pencet saja, kita salin saja copy-nya. Nah, kita copy, lalu kita hapus yang bagian, kita hapus saja dari bagian, coba kita sebentar, di kelas ya, bagian sini. Baik, sudah masuk di sini. Kita ikuti yang di atasnya. Kita coba hapus yang berlebih. Hapus. Nah, bisa kita lihat seperti ini. Coba kita cek hasilnya. Lihat situs kita apakah sudah benar. Nah, kita sudah berubah juga ikonnya.
Nah, selanjutnya untuk menyesuaikannya maka akan saya ganti di bagian 15 plus ini. Kita ganti menjadi, ya kita ganti saja jadi 300 plus. Dan untuk di bagian years experience akan kita ganti juga menjadi students. Nah, bisa kita lihat sudah berubah ya seperti ini. Baik, selanjutnya untuk icon ketiga kita ubah menjadi icon YouTube. Contohnya kita akan gunakan icon YouTube. Kita coba cari sini. Teruskan yaitu YouTube. Seperti itu, YouTube. Nah, kita YouTube. Kita gunakan saja yang ini. Kita klik. Kita salin, kita copy, kita masuk kembali. Lalu kita di yang bagian ketiga ini kita salin dan kita copy paste. Dan berlebih kita hilangkan. Kemudian kita isi tulisannya anak mungkin YouTube baru. Kita berharap semoga ini akan menjadi, doakan saja semoga bisa menjadi 1 juta subscriber. Amin. Masukkan di sini yaitu 1M plus. Nah, kita klik di sini, kita ubah di sini ya experience menjadi sub. Kita tambah di sini jadi subs. Kita klik sini subscribes. Nah, bisa coba kita cek lagi kembali di bagian kita. Nah, kita lihat di sini sudah berubah jadi seperti ini. Maaf, sebelum kita akhiri kita koreksi sedikit. Kita ubah jadi subscribers. Kita klik di sini awalnya yaitu happy subscriber. Happy subscriber. Nah, kita doakan saja. Kita lihat sini. Kita doakan saja semoga channel ini berkembang menjadi 1 juta lebih subscriber. Amin. Baik, demikian tutorial untuk hari ini. Kita akhiri video ini dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.